Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Hartati Dan saya Aulia Nur Fasabila. Saya Intan Mamiro. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas geografi yang berjudul Kerjasama Bilateral antara Indonesia dan Belanda untuk memenuhi tugas mata pelajaran geografi dari Ibu Sulastri Ningsih. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Republik Indonesia, Airlangga Hartarto menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Kerjaan Belanda Singrat-Kang untuk membahas potensi kerjasama dalam bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Pada tahun 2018, Belanda adalah mitra dagangan terbesar ke-15 dan investor terbesar ke-9 bagi Indonesia. Perdagangan bilateral dengan negara kincir angin ini selalu menunjukkan surplus bagi Indonesia. Pada tahun tersebut pula, nilai perdagangan bilateralnya mencapai 5,14 miliar dan di mana ekspor mencapai 3,90 miliar dan impor senilai 1,24 miliar. Sedangkan di tahun 2019, nilai total perdagangan kedua negara menurun 27,% sehingga menjadi 4,2 miliar. Belanda juga merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke-11 bagi Indonesia dengan komoditas utama berdasarkan HS4 antara lain minyak sawit sebanyak 19,16%, kopra sebanyak 11,31%, asam lemak sebanyak 10,96%, asam monokarboksilat sebanyak 5,97%, timah sebanyak 5,40%. Sementara itu, komoditas impor Indonesia dari Belanda yaitu istitrasi, full 2 tar, kendaraan angkut barang 7,10%, minyak bumi sebanyak 4,39%, benang tong sebanyak 2,64%, bahan makanan sebanyak 2,12%. Sementara realisasi investasi sektor real Belanda di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 2,5 miliar untuk 11 proyek atau meningkat 122% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pendidikan saat ini Belanda sudah makin mengembangkan jangkauan dari universitas terbaiknya untuk meraih pasar mahasiswa internasional. Maka itu Belanda membuka diri apabila Indonesia memberikan kesempatan berinvestasi di dunia pendidikan, baik untuk pendidikan tinggi maupun pelatihan vokasi, termasuk membuka kesempatan suara sulu. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan kepada Intan Maufi. Selanjutnya adalah sejarah hubungan antara Indonesia dan Belanda. Pada tahun 1602, VOC mulai beroperasi di Indonesia di mana ia memonopoli dengan rempah-rempah. Meskipun sejarah Indonesia menampilkan rezim kolonial Eropa lainnya, itu adalah Belanda yang didapatkan terus mereka pranegara. Setelah kebangkrutan perusahaan pada tanggal 31 Desember 1799, negara Belanda menguasai kepulauan ini pada tahun 1826. Setelah ini, negara Belanda juga berperang melawan India pribumi dan kemudian ditegakkan periode kerja paksa dan perbudakan sampai tahun 1870. Mereka mengadopsi kebijakan etnis Belanda dan kebangkitan nasional, yang termasuk investasi yang agak meningkat dalam pendidikan adat dan reformasi politik yang sederhana. Hanya dalam abad ke-20, bagaimanapun adalah pemerintah Belanda ditingkatkan untuk apa yang akan menjadi Indonesia. Setelah penjajahan Jepang selama Perang Dunia Kedua, Belanda mencoba untuk membangun kembali kekuasaan mereka. Di tengah perjuangan bersenjata dan diplomatik pahit yang berakhir pada Desember 1949, tekanan internasional kemudian memaksa Belanda untuk memerdekakan Indonesia yang diakui secara resmi. Dan selanjutnya itu hubungan politik. Hubungan antara keduanya telah dirusak oleh niat separtis gerakan Papua Merdeka. Selain itu, Republik Maluku Selatan juga merupakan populasi Kristen yang berusaha memisahkan
mandiri dari mayoritas Muslim Indonesia. Namun, kunjungan Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Borg ke Indonesia pada tahun 2005 untuk merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-60 ditandai dengan momen bersejarah dalam hubungan antara kedua negara. Setelah berkunjung, hubungan antara Indonesia dan Belanda lebih lanjut ditingkatkan dan diperkuat oleh perluasan kerjasama dalam berbagai bidang. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Hartati. Kemiliteran. Militer Indonesia kadang-kadang masih membeli peralatan dari Belanda, meski saat ini Indonesia telah menjadi negara yang berdaulat. Indonesia telah memfokuskan ke depan untuk bidang militer yang jauh lebih kuat karena masa kelamnya dijajah oleh bangsa Barat dan juga Jepang. Militer Indonesia telah mencapai angka peringkat 14 dunia dari GFP, data yang telah dikumpulkan, bahkan telah menjadi negara dengan bidang militer paling maju di Asia. Hubungan kebudayaan. Meskipun hubungan budaya tidak lagi kuat, Kristen di Indonesia adalah hasil bagi para misionaris Belanda. Lain warisan dari pemerintahan kolonial di Indonesia adalah sistem hukum yang diwariskan dari Belanda. Pada tahun 2009, Menteri Kehakiman Belanda M. Kees Balin mengunjungi Indonesia dalam apa yang dianggap sebagai batu loncatan untuk mereformasi sistem hukumnya. Ada juga penduduk Indonesia yang tinggal di Belanda dan banyak mendirikan gereja-gereja. Sendiri dalam apa yang telah mengistilahkan misi terbaik yang mengacu kepada para misionaris Belanda pada saat berkoloni. Masalah wilayah dan lingkungan hidup. Den Haag, Belanda, pertemuannya dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Belanda Sigrid K.A. pada hari Kamis. Belanda menawarkan kepada Indonesia untuk membantu menyelesaikan beberapa masalah lingkungan hidup. Menteri K.A. menanyakan kenapa yang bisa dibantu negaranya untuk membantu petani, khususnya petani sawit, agar bisa melakukan praktek bertani yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Karena yang diminta oleh banyak orang adalah kelapa sawit berkelanjutan, ujar Menko Luhut, kedua belah pihak bersepakat untuk melanjutkan pertemuan untuk membahas hal ini. Dalam pertemuan tersebut, Menko Luhut juga menyinggung tentang seminar yang difasilitasi oleh Vatikan pada bulan Mei mendatang di Roma yang akan membahas kelapa sawit dan dampaknya terhadap perdamaian dan kemanusiaan. Baik, apakah ada pertanyaan? Saya Kak, apakah Belanda merupakan negara ekspor terbesar kedua bagi Indonesia? Ya, Pak. Apa saja komodasi impor Indonesia dari Belanda? Saya Mbak, apa yang dimaksud hubungan politik? Saya Mbak, apa yang dimaksud sejarah hubungan antara Indonesia dan Belanda? Mengapa Presiden Indonesia membatalkan berkunjung ke Belanda? Baik, saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Ardiana. Memang benar, negara Belanda merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke-11 bagi Indonesia, dengan komoditas utama berdasarkan HS4, antara lain minyak sawit, kopra, asam lemak, asam monokarboksilat, timas. Baik, saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Ardiana. Belanda juga merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke-11 bagi Indonesia dengan komoditas utama berdasarkan HS4, antara lain minyak sawit 19,16%, kopra 11,31%, asam lemak 10,69%, asam monokarboksilat 5,97%, timah 5,41%. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fatir, yaitu komoditas impor Indonesia dari Belanda, yaitu distilasi gold sebanyak 25,17%, kendaraan angkutan barang sebanyak 7,10%, minyak bumi sebanyak 4,39%, benang tow artifisial sebanyak 2,64%, bahan makanan sebanyak 2,12%. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jenna. Sejarah hubungan antara Indonesia dan Belanda.
Seperti yang saya katakan tadi, pada tahun 1602 VOC mulai beroperasi di Indonesia, di mana ia memonopoli dagangan rempah-rempah. Meskipun sejarah Indonesia menampilkan rezim kolonial Eropa lainnya. Dan setelah kebangkrutan perusahaan pada tanggal 31 Desember 1799, negara Belanda menguasai kepulauan ini pada tahun 1826. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dila Rosalinda. Hubungan antara kebudayaan telah dirusak oleh niat separatis gerakan Papua Merdeka. Selain itu, Republik Maluku Selatan juga merupakan populasi Kristen yang berusaha memisahkan diri dari mayoritas Muslim Indonesia. Hubungan politik kemudian tegangnya seperti pejabat Indonesia menolak untuk mengunjungi Belanda. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Wayuni. Setelah aktivis kelompok meminta pengadilan Belanda untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan baginya. Langkah itu dikecam oleh aktivis pro Indonesia Maluku di Jakarta. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.